Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Ihsanuddin, NIM 1141939. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Supradharma dengan NIM 1141909. Presentasi ini dimulai dengan perkenalan mengenai Desa Beji. Jadi Desa Beji adalah desa yang terletak di Kecamatan Muntoronadi, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Beji ini meliputi 8 lingkungan yang terdiri dari lingkungan Ngalarang, Gugugan, Gresik, Pudak, Pandan, Bodeh, Beji, dan Ngasinan. Desa Beji ini memiliki batas-batas wilayah. Sebelah utaranya terdapat Desa Ngadipiro, Kecamatan Ngadirojo. Sebelah selatan terdapat Desa atau Kelurahan Bulurejo, Kedungrejo, Kecamatan Buluretno, dan sebelah timur terdapat Desa atau Kelurahan Semen, Kecamatan Tirtamoyo, dan sebelah barat terdapat Desa Wonoharjo, Bumiharjo, Kecamatan Waduk Gajah Mungkur. Salah dua dari lanskap Desa Beji adalah sebagai berikut. Di atas itu ada perkebunan buah naga, sementara di bawah ada area persawahan. Kemudian di slide berikutnya ada topografi, agroklimatologi, dan kondisi tanah di Desa Beji, Wonogiri. Untuk bagian dari agroklimatologi, pada saat musim hujan, temperatur pada siang hari itu sebesar 27 derajat Celcius dan pada malam hari sebesar 20 derajat Celcius. Sementara kelembaban udara rata-rata sebesar 96%. Sedangkan pada musim kemarau, temperatur pada siang hari sebesar 33 derajat Celcius dan pada malam hari sebesar 24 derajat Celcius. Kelembaban udaranya rata-rata sebesar 70%. Kemudian untuk topografi, Desa Beji ini memiliki ketinggian 200-400 mdpl. Kemudian kontur area di Desa Beji ini tuh berbukit-bukit atau tidak rata. Sementara untuk kategori si dataran Desa Beji ini masih tergolong dataran rendah. Untuk kondisi tanah, karena di Desa Beji ini warna tanahnya memiliki warna kemerahan, maka digolongkan sebagai tipe tanah laterit. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi di sini ada beberapa komoditas yang terkenal di Desa Beji. Yang pertama itu ada buah naga merah. Buah naga merah ini menjadi komoditas utama di Desa Beji. Selanjutnya ada buah mangga dan yang terakhir ada buah markisa. Nah, oke. Jadi di sini ada beberapa kekurangan ketika kita melakukan budidaya di Desa Beji. Yang pertama itu ada penyakit fusarium. Nah, penyakit fusarium ini biasanya menyerang pada tanaman buah naga. Lalu selanjutnya ada juga busuk batang. Busuk batang juga menyerang pada tanaman buah naga. Selanjutnya ada serangan lalat buah. Nah, serangan lalat buah di Desa Beji ini cukup signifikan gitu. Serangannya itu sangat besar. Serangan lalat buah juga mengakibatkan pembusukan dalam buahnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada juga bintik sulur, di mana bintik sulur ini hanya terjadi di luarnya saja gitu, di luar buah naganya. Tapi ketika buah naganya dibuka, itu tuh tidak ada efek apa-apa gitu. Jadi buah dalamnya itu masih bagus. Akan tetapi buah yang terdapat bintik sulurnya itu tidak bisa diekspor buahnya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada kelebihan melakukan budidaya di Desa Beji. Yang pertama itu adalah sawah pada hujannya itu efektif. Jadi sawah di Desa Beji ini sekali masa panen itu sekitar 1.500, atau dalam satu kali panen itu sekitar 15 karung beras. Selanjutnya memiliki tanah yang subur, dan yang terakhir pertanian terintegritas. Jadi di Desa Beji pertaniannya itu sudah terintegritas, di mana pupuk yang digunakan merupakan pupuk hasil limbah dari unggas
unggas atau hewan ternak lainnya. Selanjutnya di sini ada pemilihan komoditas yang akan kita gunakan untuk dijadikan sebagai perancangan kali ini. Yang pertama itu ada buah naga, markisa, cabai, dan tanaman refugia seperti bunga kertas. Nah, di sini kenapa kita menggunakan buah naga, markisa, cabai, dan tanaman refugia? Karena buah naga memiliki keunggulan, yaitu buah yang sering disebut sebagai kaktus manis atau kaktus madu. Terus buah naga juga memiliki keunggulan, diantaranya tanaman buah naga ini memiliki harga jual yang tinggi, lalu perawatan tanaman yang mudah, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar. Buah naga juga cocok untuk dijadikan tanaman home garden karena tidak memerlukan lahan yang luas. Selanjutnya adalah keunggulan buah markisa. Buah markisa ini sendiri ini merupakan tanaman tropis yang tumbuh baik di Indonesia. Markisa merupakan tanaman merambat, di mana tanaman ini memiliki keunggulan, yaitu tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Buah markisa juga memiliki banyak macam manfaat untuk kesehatan. Salah satunya adalah mengandung zat fitokimia, di mana zat tersebut mampu membunuh sel kanker. Lalu selanjutnya ada tanaman cabai. Tanaman cabai yang kita gunakan ini untuk mengisi kekosongan lahan yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada tanaman refugia. Nah, fungsi dari tanaman refugia ini sendiri adalah untuk mengurangi serangan dari hama-hama seperti lalat buah. Jadi tanaman refugia ini mampu menarik hewan-hewan hama. Jadi hewan hama itu tidak hinggap di antara ketiga tanaman pokok ini, buah naga, markisa, dan cabai. Nanti si lalat buah ini akan hinggap di tanaman refugia itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya merupakan denah rancangan dari home garden. Denah ini dibagi menjadi 10 petak, dan setiap petaknya itu terdapat yang panjat, tanaman buah markisa, dan tanaman buah naga. Untuk tanaman buah naga dan buah markisa ini diletakkan saling berdekatan dengan tiang panjat. Diharapkan untuk tanaman buah markisa ini dapat merambat ke atas dan menyamping menuju ke tiang panjat selanjutnya. Jadi di antara tiang panjat ini terdapat seperti besi rambat yang berfungsi untuk sebagai media rambat dari buah markisa. Sementara tiang panjat ini berfungsi sebagai tempat merambat buah naga yang cenderung ke atas. Kemudian di antara baris tanaman buah markisa dan tanaman buah naga itu terdapat tanaman cabai. Jadi tanaman cabai ini dipilih di tengah agar terkena sinar matahari yang bergerak secara vertikal menurut denah. Kemudian untuk tanaman refugia itu sendiri akan diletakkan di samping lahan, di sisi lahan. Hal ini bertujuan agar memudahkan tanaman refugia dalam memikat musuh alami dari hama-hama tanaman buah markisa, tanaman buah naga, dan tanaman cabai. Kemudian untuk luasan lahannya sendiri itu sebesar 50 meter persegi dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Untuk jarak tanam antara masing-masing komoditas itu sebesar 2,5 meter dikali 2 meter, dan jarak besi rambat dari tiang panjat pertama dengan tiang panjat berikutnya itu sepanjang 2 meter.